Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang diberkati, dikasihi, dan dikenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan yang dapat memberkati kita, sekaligus memberikan kekuatan untuk kita menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38 mengatakan, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Ayat ini merupakan bagian dari ayat yang menceritakan tentang pertarungan antara Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal, disaksikan oleh seluruh rakyat pada saat itu untuk membuktikan siapakah yang sesungguhnya Allah itu. Apakah Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia atau oleh Baal? Setelah persembahan korban bakaran dari para Nabi Baal tidak dijawab oleh Baal mereka, giliran Nabi Elia yang membuat korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan setelah Nabi Elia menaikkan doa kepada Allah, maka Allah langsung menjawab dengan membakar korban bakaran dari Nabi Elia itu. Seperti dikatakan oleh ayat bacaan kita pada pagi hari ini, bahwa api Tuhan membakar habis korban bakaran dari Nabi Elia, tidak tersisa sedikit pun. Bahkan sampai air yang ada di parit pun terbakar habis. Pesan ayat ini dari perspektif Perjanjian Lama sudah jelas, bahwa Allah yang disembah Nabi Elia, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang juga Allah yang kita sembah saat ini, adalah yang benar-benar Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dipuja. Namun dalam perspektif Perjanjian Baru, ayat tersebut di atas memiliki pesan kasih karunia yang kental. Seperti dikatakan bahwa Nabi Elia mendirikan mezbah dari batu-batu yang berjumlah 12 menurut jumlah keturunan Yakub, dan 12 keturunan dari Yakub itu menggambarkan orang percaya. Sehingga gambaran saat api Tuhan membakar habis korban bakaran yang dibangun oleh Nabi Elia adalah bahwa tidak ada pengorbanan dari manusia apapun bentuknya, termasuk perbuatan baik, yang dapat menggagalkan hukuman atas manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Atau dapat dikatakan, penghukuman Tuhan lebih besar dari korban apapun yang dipersembahkan oleh setiap manusia. Namun berbeda pada saat pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang dijadikan korban untuk menghapuskan dosa kita di Kalvari, di mana saat api amarah Tuhan membakar korban Yesus, sampai semua dosa kita habis dipanggang oleh api murkanya, sang korban sendiri tidak terbakar. Peristiwa ini dapat terlihat pada saat di atas kayu salib, Yesus memanggil Bapanya dengan Allah, di mana Yesus katakan, "Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkanku?" Karena pada saat itu, Tuhan sedang membakar dosa-dosa kita yang ada di korban Yesus. Dan setelah proses pembakaran selesai, dan Yesus katakan, "Sudah selesai," maka Yesus kembali memanggil Bapanya dengan, "Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku." Jadi sesungguhnya Yesus mati bukan karena dibunuh, melainkan Dia yang menyerahkan hidupnya. Dan pada hari ketiga, Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Hal ini memiliki makna bahwa walaupun dosa-dosa kita sudah habis terbakar, namun korban Yesus tidak terbakar. Atau dengan kata lain, korban Yesus lebih besar dari penghukuman Tuhan. Jadi melalui Yesus Kristus, semua yang buruk dari kita telah dibakar habis oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan Dia ganti kemuliaannya untuk kita. Dia bakar dosa kita sehingga kita memiliki kehidupan kekal. Dia bakar penyakit kita sehingga kita sehat sempurna. Dia bakar semua kutuk kita sehingga kita diberkati. 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Saudaraku,
Tuhan mengutus anaknya untuk mati ganti kita. Dan Yesus telah memberikan kepada kita hak yang ditebus dengan darah untuk kehidupan yang berkelimpahan, penuh arti dan tujuan hidup. Ia juga memberikan kepada kita yang ditebus untuk memiliki kesehatan ilahi setiap hari sepanjang hidup kita. Selain itu, ia memberikan kepada kita juga untuk hidup dalam persediaan, bahkan saat ekonomi dalam keadaan jatuh. Kita memiliki ini bukan karena kita layak mendapatkannya, tetapi karena Yesus telah mencurahkan darahnya dan memberikan kepada kita hak untuk memiliki semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk berkat firman Kristus yang boleh kami nikmati. Kami percaya Engkau yang di dalam kami, yang menyediakan semua yang baik bagi kami. Kami berdoa untuk bagi para permisa yang mendengarkan acara ini. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.